Semenjak kita hampir menjadi sepasang kekasih, kamu selalu melakukan manuver-manuver pada rembulan lain dengan dalih penelitian. Apakah aku tidak cukup menjadi rembulan di kala kesepianmu? Kata Suntamah yang begitu kering bibirnya lantaran Parmin sering memberikan sewadah air yang ia ambil dari kedua matanya. Dik, bukan berarti kesepian merasa kurang cukup atas sinar rembulan. Aku lebih senang ketika melihatmu berdandan biasa tanpa kolaborasi sinar ginju pada bibirmu. Tidak menuruti lagi interupsi maskulin yang meminta di wajahmu. Parmin hanya bisa plonga-plongo menerima kiriman chat WA dari Suntamah. Malam itu sedang lembur. Malam itu sedang mengerjakan penelitian demi kepentingannya supaya cepat melakukan yudisium kejombloannya. Parmin yang mengambil jurusan biologi setiap malam mencatat data hasil belakaraannya pada wanita yang menurutnya kinyis-kinyis selain Suntamah. Mati posisi Parmin setiap kali Suntamah menanyakan kepastian status kapan dirinya akan menjadi khotamul jomblo pada Parmin. Sudah kubilang, Dik, tunggu saja waktunya sampai aku menyelesaikan seluruh bab yang ada. Kesimpulannya akan segera aku sampaikan bila memang sudah selesai. Mas, sudah 1278 hari aku menunggu jawabanmu yang pandai memainkan karate. Sudah beberapa kali aku mengajukan dirimu agar segera menyelesaikan skripsi jomblomu. Tapi kau abaikan dengan alasan data-datamu belum lengkap. Tolong Mas, terakhir ini permintaanku. Segera pakaikan status lamaran menjadi kalung yang megah padaku. Ini adalah permintaan penghabisan seluruh harapan. Jika masih belum berani sebab alasan datamu belum lengkap, atau takut ujianmu nakosah pada orang tuaku, seketika itu aku memutuskan bunuh diri dari menunggumu lagi. Parmin hampir semaput menerima pesan chat dari Suntamah. Sebab Suntamah adalah salah satunya perhiasan yang bisa mengimbangi konco ngopi yang sudah habis masa khotamul jomblonya. Di betapa sayangnya aku yang sudah icir gejik perasaan sejak dulu. Apakah hujan rela mengeringkan benih cinta yang kutanam padamu? Aku masih percaya kata mbah-mbahku, nandur pari, wohe pari, senajan woh suket teki, tapi ora ndadekne matine ati. Begitulah Parmin, pandai memainkan karate pada Suntamah. Aku bersaksi, demi dam air yang menjadi saksi pertama kita bertemu, bahwa nafas yang pernah kau tinggal di lincak depan bunga melati, segarnya melebihi embun sebelum subuh tiba. Seketika malam itu, Parmin masih ingin mempertahankan lapangnya Suntamah. Kebingungan selalu ia dapatkan jika harus melepas Suntamah pergi. Kebingungan pertama,
Waktu ngopi bersama konco ubyuk adalah waktu neraka. Kebingungan kedua, jika malam tiba, Parmin selalu menanggung duka pada dirinya. Sebab satu malam tanpa Suntamah adalah 264 tahun menempati gerbang suwung. Kebingungan ketiga, apabila sehari semalam Suntamah tidak memberi kabar, dering telepon miliknya berubah menjadi isik, isik, isik. Tanda HP Parmin memberi kode keras bahwa ia layak menjadi ungkal saja. Banyak kengerian yang akan melanda, balak gojlokan datang silih berganti. Meskipun sebelum tidur sudah membaca doa puisi, rasanya Suntamah murkanya melebihi setan. Doa puisi tidak mempan lagi menangkis murka Suntamah. Dek Suntamah yang manis, seandainya kau tahu bahwa aku mencintaimu tanpa ingin mengungkapkan sebelum bulan purnama jatuh pada tanggalnya. Itulah dalam rangka takzimku pada perasaan seorang wanita. Pantang bagi kesatria untuk memberi jawaban kepastian tanpa dasar perenungan yang dalam. 3,5 tahun sudah aku selalu istikharah setiap malam. Tirakatku melek bengi, hendak kutukar dengan keberanianku mengucapkan, tak lamar secepatnya dirimu, Dek. Tapi sayangnya Tuhan masih memberiku amanat bersifat mencintaimu saja. Belum naik pada makom memberi kepastian. Tulis Parmin di not harian paling atas. Selain sebagai jaga-jaga, ketika Suntamah menanyakan kembali tentang sikap kesatria pada seorang pria, not harian Parmin juga ia buat untuk memberi alarm ketika matanya jelalatan melihat wanita yang lebih kinyis-kinyis daripada Suntamah. Entah bagaimana, semenjak Parmin mengungkapkan niat tulus di not hariannya, alarm yang biasanya berbunyi tepat waktu berubah menjadi waktu yang tepat. Bunyi yang biasanya ia dengar seekor jago kluruk, dang tangi, kini berubah menjadi min Parmin, istighfar, nyebut Suntamah min. Semenjak kejadian itu, waktu menjadi buah istighfar, waktu menjadi buah air mata. Apakah air mata ini dikirim Suntamah dari kedua matanya? Apakah benar kekuasaan cinta tidak mendengar batas dan aturan? Apakah cinta memang bisa membuat teleportasi perasaan? Rasanya dengan kejadian-kejadian itu, Parmin semakin yakin buah cinta Suntamah adalah kebenaran. Buah cinta Suntamah bukan lagi sekedar cinta yang biasa ku anggap ubrus. Memang malati. Semenjak itu Parmin sering diimpeni Suntamah setiap waktu tidur tiba. Besoknya ia berangkat mencari kerja, sandalnya sisihan. Kejadian lagi berangkat menjadi kerja, celana yang ia pakai menjadi sarung. Entah itu karena pekoknya Parmin atau bayang-bayang Suntamah yang selalu menghantui, sehingga membuatnya hampir pada titik edan. Malam itu menjadi malam yang paling getir, melebihi getirnya kembang kamboja. Mungkin bisa jadi malam terakhir pintu langit menjadi saksi sepasang manusia yang hampir menjadi kekasih.
memilih diam saja. Parmin hanya diam, sebab pada posisi titik koordinat maju salah, mundur pun luwe acur. Parmin hanya bisa berserah. Bila Tuhan mencintai keindahan, maka bukan hal sulit untuknya menyatukan perbedaan. Wayang adalah alat untuk membuat cerita hiburan bagi dalang. Bagaimana Tuhan tidak tertawa melihat nasib hambanya yang dikejar rentenir rabi? Bagi sebagian orang, mungkin sudah menjadi kesepakatan tertinggi yang diputuskan oleh KPB, Konferensi Pemuda Bucin, bahwa cinta harus didasari kelapangan menjadi rakyatnya kekasih, mendedikasikan dirinya, mendedikasikan hidupnya untuk kekasih yang dicintai. Meskipun dalam bahasa peradaban cinta, kasarnya harus jempalian, gulung komeng, itu belum cukup. Sebab bibirmu bisa tersenyum, matamu bisa berkedip, tapi hatimu tidak ada yang tahu bila menolaknya. Cinta tidak cukup dengan logika, harus didasari penuh dengan penghambaan pada kekasihnya. Banyak di luar sana yang tidak menerima Prodio sebab kemampuan dalam memenangkan perebutan cinta. Banyak di luar sana yang tidak menerima Prodio sebab ketidakmampuan dalam memenangkan sengketa cinta. Sudah berkali-kali Parmin dipaksa menjadi hakim dalam persidangan kasus sengketa cinta. Permasalahannya cukup pelik, melebihi peliknya percaturan politik. Ini berkaitan dengan harga diri, menyangkut konstitusional kesejahteraan kehidupan. Antara memilih kemauan Suntamah mendirikan negara secepatnya, kemudian membangun isi di dalamnya, atau harus memperluas latar tanah, menegakkan keadilan uang, dan membangun sumber ekonomi tetap dulu. Ini adalah pilihan rumit. Mereka yang berseberangan pandangan masih mempunyai jarak, ruang, dan waktu senggang untuk sejenak melupakan. Namun, pada perkara ini tidak berjarak, pada ruang yang sama, dan bergentayangan tanpa aba-aba. Mereka yang bertarung dalam politik masih ditentukan waktu untuk berdebat, tapi untuk perkara ini butuh kesiapan setiap waktu, sebab gejolak pikiran Suntamah dan keadaan diriku belum bisa saling menjamin komunikasi yang baik. Benar kiranya ketika wanita meminta rabi, awan medus gembel bisa menjadi es garbis seketika. Angin segar bisa berubah menjadi angin kompresor yang tengik, mambu oli. Musim bisa berganti tanpa memperhatikan waktunya. Atau jangan-jangan ketika musim kemarau ada hujan turun, dipicu oleh wanita-wanita yang meminta rabi. Musim bisa berganti tanpa memperhatikan waktunya. Parmin seringkali berlari, mematikan HP-nya ketika ia sudah diberi kode etik berupa telepon dari Suntamah. Sekali lagi, bukan karena ia tidak berani memberi keputusan, hanya dirinya belum merasa mampu menjadi hakim. Sebab salah satunya untuk menjadi hakim syaratnya harus adil. Adil dalam memutuskan perkara memerlukan pertimbangan penuh, berakal sehat, sedang tidak ngelindur ketika menjawab permasalahan korban.
Bukan aku bermaksud lari dari pertanyaanmu. Bukan aku bermaksud tidak berani memutuskan secepatnya. Tapi ada hal lain yang menjadi alasan bagiku untuk memberi kepastian sekarang. Untuk tidak memberi kepastian sekarang. Begitulah laki-laki nganggur dalam membuat alibi. Parmin masih meneruskan pesan chat yang ia tulis. Bila hal ini kuputuskan sekarang, ketakutanku yang pertama, hal ini akan membuat kemelaratan bagimu, Dek. Sebab aku masih membangun lautan untuk bekal kita berumah tangga nanti. Kedua, hal ini akan membuatmu menjadi plonga-plongo ketika tinggal di negaramu. Kedua, hal ini akan membuatku plonga-plongo ketika tinggal di negaramu. Kamu tahu kan, jika bersamamu nanti, aku akan tetap menjadi rakyatmu. Tunggulah waktunya. Percayalah, jika matahari terbit di timur, pasti akan terbenam di ufuk barat. Pesan itu disampaikan dalam rangka menepis goyahnya hati Suntamah, membuat lapisan pagar baru bila akan roboh. Hari-hari Parmin, 0,5% hanya digunakan untuk merawat perasaan Suntamah. Belum ada setengah detik waktu berjalan, pesan itu sudah sampai kepada tuannya. Jelas-jelas malam itu, bahkan hari-harinya tidak pernah punya paketan. Parmin hanya bondo wifi di warung. Tapi apakah seharian penuh Parmin ada di warung untuk sekedar menunggu dan membalas pesan kekasihnya? Ada 3 kemungkinan laki-laki saben waktu sobo warung. Kemungkinan pria tidak kuat menanggung kesepian. Nyatanya, laki-laki tidak pernah diberikan masa iddah. Kemungkinan selanjutnya, pria memiliki sifat pengen diladeni. Kemungkinan ini biasanya dipicu oleh wanita yang tidak meladeni. Ada kemungkinan lagi, kemungkinan yang paling nemen, yang ketiga disebabkan ilate kadasan jika merasakan kopi pasangannya. Ia lebih memilih tangan yang belum pernah tersentuh. Baginya, kekasihnya sudah mampu tangannya sendiri. Jadi, apakah minum jeruk? Dari beberapa kemungkinan di atas bisa disimpulkan, sebenarnya pria tidak pernah kuat menahan kesepian. Dari sekucur rambut turun sampai kembali lagi ke rambut, tidak ada yang ingin disepikan. Makanya pria lebih dominan diberi tugas menjadi nafkah, mengisi kesepiannya dengan hal baik. Berbeda dengan wanita yang lebih kuat, lebih tego, bahkan ketegarannya mampu menyambut kesepian dengan menjalin hubungan baik. Pertanyaannya, manusia mana yang kuat menahan kesepian selama kurang lebih 270 hari bersahabat dengan sikap tegar, mengangkat beban 4 kilo setiap hari, mengajak ngobrol pada yang tidak terlihat, tidak pernah dibalas obrolannya, malahan pernah ditendang. Aku percaya bahwa manusia yang paling paham dan menjalin hubungan dekat pada hal gaib adalah wanita. Untuk sekedar menanyakan kepercayaan pada hal gaib, wanita sudah lebih paham.
9 bulan ia tirakatan di kesepian, 9 bulan ia menanggung beban, 9 bulan juga ia menjalin hubungan baik tanpa menyakiti. Bahkan kerelaannya membiarkan dirinya yang sakit demi amanat yang ia bawa. Aku percaya manusia pembawa amanat setelah nabi yang paling dipercaya adalah wanita, ibu. Bahkan seluruh tirakatan selama hidupmu dirangkum dalam 9 bulan. Perjalanan hidup selama ini masih dalam lingkup 9 bulan selama dalam kandungan. Sekeras apapun anak manusia, bila sudah pada gembolan ibu, gunung yang belum waktunya berliur magma bisa pecah seketika. Pisang rojo yang belum masak buahnya bisa ndalu seketika. Demikian sebanding dengan polahnya ibu sewaktu anak emasnya bermasalah. Sekalipun naik turun gunung akan ia laksanakan demi amanat dari Tuhan. Masih adakah ruang dalam hatimu untuk berkata ah? Masih sempatkah membiarkan ia berbicara sendiri? Setelah 9 bulan rajin mengajakmu bicara, masih bisakah bernada lebih tinggi? Setelah 9 bulan diperdengarkan nada lembut darinya, masih ragukah terhadap kejadukan ibumu? Setelah 9 bulannya sebanding dengan puasa. Parmin belum menyadari jika hal yang dihadapi kelak adalah manusia yang sregep tirakatan. Masih ada rasa kesal terhadap pertanyaan-pertanyaan Suntama. Ia berniat membiarkan sejenak untuk melepas mumet, melepas penat. Walah, purnama belum sempat purnama lagi. Ia hendak menghubungi Suntama kembali. Inilah bukti kekuasaan cinta lebih besar dari ketidakpedulian. Malam itu, Parmin sedang duduk meringkuk di tempat tidurnya. Ia kaget seketika setelah mendapatkan bisikan berupa chat WA dari ibunya. Anakku sing bagus dhewe, ojo gampang larani wong edok. Seketika setelah mendapatkan bisikan chat dari ibunya, ia kembali disadarkan tentang ampuhnya perasaan wanita. Antara perasaan wanita yang satu bersifat layaknya angin dengan tumbuhan, saling interkoneksi. Dari manapun serangan dilancarkan, perasaan sesama wanita akan saling memberi isyarat. Mungkin dengan status WA, IG, Facebook, atau yang bisa kau jangkau. Cobalah temui di sana. Hari ini kabar demi kabar terdengar dari pintu telinga menuju ke telinga lain, dari mulut menjalar ke mulut lain, dari angin mengabarkan kepada angin, tapi tidak dari kabar menuju burung. Pendek katanya bukan kabar burung. Kabar edannya Parmin mencuat, menari-nari di punggung telinga kerabat dan tetangga. Kabar ini adalah kabar yang tidak layak dikabarkan, sebab layaknya kabar ialah yang ketika terdengar bisa mengingatkan kekasih dan memunculkan kegembiraan. Parmin menjawab kabar yang tersebar dengan senyuman. Mereka yang mengabarkan kegilaannya hanya sedang tidak menjadi aku, belum pernah pasrah total, belum mendapat julukan kuping opo centelan, belum pernah merendah total, belum mendapat julukan meripat opo tempelan. Sementara definisi kegilaan adalah tidak mengenal diri sendiri.
Apakah di hadapan seorang kekasih layak menyebutkan diri? Apakah diri masih layak jika benar mencintai kekasih? Demikianlah kabar hilangnya akal Parmin sudah bukan menjadi rahasia. Hal ini diketahui Suntama. Parmin tidak ingin menyebut sebagai kabar bila sampai pada Suntama, karena kabar ini hanya akan menimbulkan sekelumit duka padanya. Pendek cerita, setelah terdengar di telinga Suntama, dengan secepat awan kinton Parmin segera menemuinya untuk melakukan klarifikasi tentang kebenaran dirinya. Di hari ini aku ingin engkau menyebutku gila. Aku ingin mengenalkanmu kegilaan tanpa rasa sengsara. Aku ingin mengenalkanmu sengsara tanpa tersiksa. Aku ingin mengenalkan dirimu dalam diriku. Aku mencintaimu sebab tidak ingin kau berkurang karenaku. Aku mencintaimu sebab aku tidak pernah merasa mencintai diriku. Sayang sekali jika manusia sebaik engkau tanpa dijaga dengan cinta. Setelah Parmin melakukan klarifikasinya, beberapa hari kemudian terdengar kabar bahwa Suntamah telah berbincang-bincang dengan nuraninya. Suntamah adalah cinta, ibunya adalah nurani. Maka cinta mana yang akan mendustakan nurani demi kepuasan nafsunya? Cinta ditunggangi nafsu akan berjalan pincang. Kepincangan nafsu dipicu oleh keinginan tinggi yang merasa kurang. Akhir kata, demikianlah kisah ini dituturkan berdasarkan penebusan kesalahan di masa lalu. Memutuskan mencintai tanpa perenungan hanya akan menyebabkan luka mendalam. Perjalanan kelam menciptakan sejarah pedih di masa silam.